Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Sepanjang seminggu Tuhan telah memelihara, dan Tuhan kumpulkan kembali untuk kami belajar firman-Mu di pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan pimpin dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, maafkan terlambat ya. Nah, mari kita lanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang aku percaya kepada Allah. Kita kemarin sudah belajar, saudara-saudara, kita mengingat sebentar ya, bahwa di dalam pengakuan 5 rasuli, ini bagian yang sangat penting, saudara-saudara, di awal. Ya, percaya kepada Allah, dikatakan Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Nah, Allah yang bagaimana? Nah, ini yang harus diingat ya, saudara-saudara, bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, tujuannya, saudara, bukan sekedar setiap minggu kita mengucapkan, ya, sekedar mengucapkan ya di bibir saja, tidak, tapi kita semakin mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami Allah serta karya-karyanya dalam hidup kita. Nah, itu seperti yang dikehendaki oleh hamba Tuhan Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan dia menghendaki supaya jemaat itu mengenal Dia, ya, mengenal Allah, mengenal Kristus, ya, kuasa kebangkitan, mengenal persekutuan di mana Dia sebagai hamba Tuhan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, pentingnya kita memahami Allah yang benar, saudara, karena itu berhubungan dengan kehidupan rohani kita ya, kehidupan rohani kita. Jadi siapa dan bagaimana Allah itu yang kita pahami menentukan ya denyut nadi kehidupan rohani kita, saudara ya. Nanti kita akan lihat fase-fase yang kemarin kita sudah singgung sebentar, saudara. Lalu berhubungan dengan kehidupan praktis, kalau pemahamannya benar, pasti kehidupan praktisnya juga benar. Ini yang harus diingat ya, saudara ya. Kalau pengertiannya benar, pasti praktikannya juga benar. Oke, nah, kenapa belajar tentang Allah yang benar? Karena ada pemahaman yang salah tentang Allah. Kemarin kita sudah lihat, satu sisi sebagai pahlawan yang baik hati. Nah, ini sebagai apa, saudara? Pribadi yang membela, melindungi, ya, memberi berkat dan lain sebagainya. Nah, ada orang Kristen yang memahami Tuhan seperti itu kan, saudara? Ya, dalam hal apa? Satu sisi betul, saudara. Tapi kalau seandainya, ya, tanda petik, Tuhan membiarkan atau Tuhan tidak mengabulkan doa, lalu respon orang Kristen, respon orang percaya itu bagaimana? Nah, ini yang penting, saudara. Apakah langsung marah? Nah, itu mempengaruhi juga ya. Nah, tapi ini sebaliknya, saudara, pemahaman yang salah tentang Allah dianggap seperti kakek yang renta, yang pemaaf itu ya. Jadi melakukan dosa, tidak apa-apa, Tuhan ampuni kok. Gitu. Besok berbuat lagi, Tuhan ampuni, pemaaf dia sepertinya. Nah, ini juga salah, saudara. Satu sisi juga pemahaman yang salah tentang Allah, yaitu digambarkan seperti raksasa yang jahat. Ya, begitu ada kesalahan langsung menghukum, saudara-saudara. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi kita mengaku percaya kepada Allah, ya, memahami Allah, mengerti Allah, lalu di dalam praktek hidup kita dituntut untuk mempraktekkan dengan benar. Oke, kemarin sudah ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, saudara. Fase iman, ya, memang ini dikatakan di buku itu usulan James Fowler. Ya, usulannya dari Pak James ini. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu setuju apa tidak kan gitu ya, saudara. Nah, di situ digambarkan tentang fase 0 itu adalah dikatakan undifferentiated faith. Jadi apa itu ya? Boleh dikatakan Kristen benih, saudara ya. Pre-birth infancy. Jadi belum lahir sampai bayi. Jadi digambarkan kehidupan kekristenan seperti masih di dalam kandungan ibu. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan, sebelum lahir itu kan ada dalam kandungan. Nah, sebelum dalam kandungan mundur lagi yang namanya benih, saudara.
Nah, Kristen yang seperti ini, ya nanti kita diskusikan, saudara, ya setuju apa tidak ya usulannya Pak James ini. Nah, belum mengerti alasan di belakang tingkah laku agamawinya. Ia hanya tahu sebagai orang Kristen harus beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Ya, ada ya orang Kristen seperti ini, saudara. Waktunya beribadah hari Minggu, ya beribadah, saudara. Kalau nggak beribadah ada sesuatu yang kurang. Ya, jadi mesti harus beribadah. Kegiatan yang lain di luar hari Minggu juga ikut, saudara. Tapi dia tidak mengerti kenapa, pokoknya ikut saja. Nah, ini fase awal ya. Ia tidak berontak, ya, tidak selalu senang dan juga tidak selalu bosan dengan rutinitas ini. Nah, jangan sampai kita memiliki perasaan yang seperti ini ya, saudara. Tidak berontak, tapi nggak selalu senang, ya ikut, lalu juga tidak merasa bosan juga kalau ikut. Nah, istilahnya bergantung kepada mood atau gerakan jiwa. Bahkan tidak mau, saudara, di situ ya, tidak mau mengerti khotbah karena tidak memiliki keinginan untuk tahu. Jadi kalau kita renungkan, saudara, ada orang Kristen tipe ini, saudara, yang penting yang berdiri di depan itu, yang ada di mimbar itu, menyampaikan firman Tuhan. Sudah, kita berpikirnya dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau ditanya mengerti apa tidak, saudara, dia nggak peduli. Yang penting minggu datang, lalu dengar, ya ngerti nggak ngerti, itu bukan urusannya, saudara. Kira-kira ada enggak orang Kristen tipe ini, saudara? Oke ya, makanya disebut Kristen benih. Percaya Yesus, percaya. Di KTP tertulis Kristen, Kristen, saudara. Tapi model seperti ini, ya tergantung moodnya seperti itu. Bahkan ini yang penting, tidak mau mengerti khotbah benar apa tidak. Jadi ketika di luaran sana ada yang mengkritisi, nah dia nggak peduli, saudara ya. Di media sosial, terutama di YouTube itu kan lagi heboh toh, saudara ya, mengkritisi ajaran yang nggak benar, saudara, yang sesat, bahkan yang jelas-jelas sesat dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu sisi ya komentar-komentarnya itu yang berkata sudah sesama hamba Tuhan, sesama tubuh Kristus, jangan saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Sudahlah kita bersatu saja. Nah, ada komen-komen yang seperti itu, saudara. Tapi yang bersangkutan langsung berkata, ini panggilan saya sesuai dengan Alkitab. Jadi meluruskan yang salah, gitu ya. Meluruskan yang salah. Jadi kalau itu sesat, ya bukan benci orangnya, tapi benci ajarannya itu harus diluruskan. Nah, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang punya komitmen seperti itu. Jadi kalau saudara tidak suka, ya sudah nggak usah ikut, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara sangat banyak ya di media sosial orang-orang yang termasuk tipe ini. Ya, jadi tidak mau peduli khotbahnya salah apa tidak, sudahlah biarkan saja. Nah, saudara, itu ya, ini fase 0. Lalu ada fase yang berikutnya, fase 1 dikatakan intuitive objective faith. Nah, ini yang disebut dengan Kristen anak-anak. Kalau tadi masih dalam kandungan, lalu sekarang lahir, saudara ya. Fase dengan struktur jiwa anak usia 4-6 tahun dan banyak dipengaruhi fantasi. Tingkah laku rohani banyak mencontoh pengalaman orang lain tanpa pengertian sama sekali. Saudara lihat ya di situ, penuh fantasi, tingkah laku rohani banyak mencontoh pengalaman orang lain tanpa pengertian sama sekali. Jadi kalau mendengar, melihat pengalaman spektakuler orang, ya kenapa dia bisa mengalami, lalu aku kok tidak? Nah, aku juga ingin seperti dia. Kan Tuhannya sama, yang disembah, ya, yang dilayani, lalu fokus doa, tujuan doa kan sama. Kenapa Tuhan tanda petik menolong dia, lalu aku kok tidak? Nah, kira-kira orang Kristen tipe ini, saudara, tidak dapat menentukan sikap terhadap kesesatan juga, ya, saudara lihat ya, yang satu iri, ya, gitu. Makanya lagu yang lama itu saya plesetkan toh, saudara ya, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya iri, nah, saya juga kan gitu ya, saudara. Kalau kita lihat di Alkitab, kalau lain ditolong, kita ditolong apa tidak?
belum tentu ditolong kan, dalam arti mengalami pengalaman seperti orang itu, ya saudara. Nah, tapi tipe ini kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Nah, seringkali khotbah-khotbahnya bunyinya gimana, saudara? Kalau Tuhan tolong, siapa katakanlah Abraham, Tuhan juga tolong kita. Pernah enggak dengar khotbah-khotbah yang seperti itu? Kalau Yesus menolong para murid waktu itu, angin badai dilenyapkan, sekarang juga Tuhan Yesus juga bisa tolong angin badai yang Bapak Ibu alami. Nah, ternyata yang khotbah pun juga tipenya, fasenya juga fase ini, saudara. Ya, masih anak-anak juga itu ternyata. Oke, yang kedua, kalau sudah lihat, tidak dapat menentukan sikap terhadap kesesatannya, masih mirip dengan yang fase 0 itu tadi. Nah, ini yang penting. Dia terlalu setia kepada hamba Tuhan, setia terhadap gereja, setia terhadap kebenaran, pelayanan, tetapi tidak dapat setia kepada kebenaran. Jadi maaf, hamba Tuhannya salah ya tetap ada dibela mati-matian. Saudara ya, gerejanya sudah tahu salah ya tetap dibela mati-matian. Pelayanan yang dilakukan itu salah ya tetap dibela mati-matian. Ini tipe fase anak-anak, saudara-saudara. Baik orang Kristen maupun hamba Tuhannya juga masuk ke kelompok ini. Oke, satu lagi setelah itu kita diskusi, saudara. Fase kedua, mythical, literal faith. Nah, ini boleh disebut Kristen abu-abu, saudara. Seperti apa? Fase dengan struktur jiwa anak usia 6 sampai 12 tahun. Dengan perkembangan nalarnya, ia mulai berpikir dan memberi penilaian atas realita yang dihadapi. Pikirannya masih sangat konkret dan cenderung berpikir secara dualistik dengan konsep hitam putih. Ya, abu-abu ini ya. Belum mampu berpikir abstrak sehingga pikirannya mengenai Allah semata-mata antropomorfistik, yaitu refleksi dari pengalaman dan hubungannya dengan kedua orang tuanya. Nah, ilustrasinya, sudah lihat, ia tidak bisa mengerti orang tuanya kaya, yang katanya mengasihinya, menolak untuk mengabulkan permintaannya. Coba lihat, ya punya segalanya, tapi ketika minta sesuatu ditolak. Kemudian menilainya bagaimana, saudara-saudara? Ya, orang tuaku jahat. Ya, masih ingat kita waktu punya anak, saudara-saudara ya, ukurannya baik, papaku baik itu apa? Ya, saya masih ingat kalau anak masih kecil-kecil ya waktu itu ya. Ketika keinginannya dituruti, oh senang, langsung berkata papa baik, ya mama tidak. Karena minta ke mamahnya tidak dituruti, mama jahat katanya begitu. Tapi kalau ini dituruti, oh papa baik, demikian juga sebaliknya, saudara. Bisa punya mampu memberikan segala yang diingini, tapi ketika ditolak, saudara, maka mengatakan apa? Justru sebaliknya. Nah, jadi ukurannya kasih itu, papa baik, papa kasih, Allah baik, Allah kasih itu ketika mengabulkan semua permintaannya. Keinginannya semua dikabulkan. Nah, itu barulah Tuhan itu baik. Nah, kelompok ini, saudara. Nah, apalagi, nah, kita masuk ke golongan hamba Tuhan yang aliran mujizat, maunya terus-menerus melakukan mujizat, terus-menerus ada kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Barulah Tuhan itu baik, Tuhan itu bekerja, ya Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Tapi kalau nanti kita lihat sebaliknya, kalau tidak mengalami yang diharapkan, saudara, maka sebaliknya. Jangan-jangan Tuhan ini sudah tidak ada. Tuhan ini sudah tidak mengasihi aku, dia sudah jauh dari aku, dan lain sebagainya. Jadi, saudara-saudara, kita bisa lihat ya, yang masih Kristen benih tadi, lalu Kristen bayi, dan sekarang Kristen anak-anak. Ya, silakan sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, saudara, silakan. Bagaimana dengan pengalaman kekristenan kita, pengalaman mengenal Allah kita, seperti apa, saudara-saudara? Silakan. Ya, mari Bapak Ibu, sehubungan dengan fase-fase ini. Ya, Bu Prianise, Bu Rida, Bu Maria, Bu Yena, Pak Fendi. Ya, silakan Pak Indrawan, Pak Syarif.
Ya, punya pengalaman bagaimana? Ya, silakan. Ada? Ya, Pak Wedi. Ya, pagi Pak Tim. Ya, pagi. Pagi semuanya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Tim. Pagi hari ini kita membahas dari Jim Fuller ya, State of Faith ya. Ya, memang menarik. Kalau ini dibahas, mungkin kita akan lebih terbuka ya wawasan kita dalam mengiringi Tuhan ya. Memang sebentar, ini kan usulan Pak. Tim, sebentar, ini kan usulannya James Fuller tadi. Masalahnya setuju atau tidak? Oh ya, kalau saya pribadi setuju. Ya, saya memang sering dengar Jim Fuller ini ya tentang memang state of faith-nya kalau nggak salah ada 7 itu Pak ya. Ya tadi sudah dibuka 2 apa 3 ya? 3 ya Pak. Sudah 3 fase ya. State of faith 3 fase itu ya Pak. Ya memang kalau kita lihat fenomena yang di gereja yang hari-hari ini, nah sering kita jumpai lah kejadian-kejadian kita. Nah, untuk lebih mendalami itu, ya memang kita harus banyak melihat fenomena yang kita kaitkan dengan apa yang dicatat di Alkitab ya Pak ya. Saya rasa State of Faith yang Jim Fuller ini memang banyak dipakai gereja-gereja ya untuk pemahamannya. Ya, sekali lagi mungkin ini baru tahap 3 tahap ya. Nanti tahap berikutnya kita akan diskusi lagi Pak. Terima kasih Pak Tim untuk saya setuju Pak Tim kasih topik pagi hari ini. Terima kasih. Ya, makasih responnya Pak Pedi. Karena memang berhubungan dengan pemahaman kita tentang Tuhan, pengalaman kita tentang Tuhan seperti apa, saudara. Oke, yang lain dulu, silakan. Dari yang fase janin, ya bayi tadi, saudara, sampai fase ke anak-anak ya. Silakan. Yang lain lagi responnya. Loh, enggak apa-apa, ini kan perjalanan iman kita, saudara-saudara. Ya, kita kan tidak langsung Ya, dewasa atau tua. Ya, silakan. Pak Indrawan. Ya Pak Tim, saya setuju dengan fase-fase ini. Yang saya cuma mau tanyakan, fase benih, apakah sama dengan Bapak ngomong istilahnya belum dilahirkan? Apakah juga istilahnya kalau masih benih itu, apakah dia belum lahir baru begitu Pak Tim? Mungkin Pak Tim bisa terangkan tambahan sedikit gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Saudara, nah untuk bagian ini, saudara, ya, yang fase 0 ya, fase bayi. Nah kalau di sini kan dikatakan apa? Belum mengerti alasan di belakang, ya memang ini belum lahir baru, Kristen benih ya, istilahnya. Yang lalu juga beberapa kali saya tekankan ada kelompok Kristen benih, ya kan, Kristen benih ya. Nah jadi belum mengerti alasan di belakang tingkah laku agamawinya. Hanya tahu sebagai orang Kristen harus beribadah ke gereja setiap minggu. Lalu tidak berontak, tidak selalu senang, dan juga tidak selalu bosan dengan rutinitas ini. Pokoknya hari ibadah ya ikut gitu ya. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa, saudara. Dan yang terpenting ini Pak Indrawan dan juga yang lain. Tidak mau mengerti, nah itu benar apa tidak khotbah yang disampaikan. Karena tidak punya gairah keingintahuan ya untuk memahami lebih lagi. Saya beberapa kali ketemu ya kalau jemaat itu ada tipe-tipe yang begini. Ya sebelum saya di sini kan saya pernah ngajar buka kelas juga ya. Kelas Bible Study itu bukan hanya yang Senin tapi juga ada yang pagi, bahkan ada privat Bapak Ibu ya. 1 orang itu belajar selama 6 apa 7 tahun. Setiap Sabtu itu ya, off-nya dia ngantor kan Sabtu. Jadi Sabtu untuk belajar 2 jam itu bersama saya, setiap Sabtu privat saya datang ke rumahnya. Lalu ada juga suami istri itu sekitar 3 tahun, saudara belajar itu hari lain lagi, pagi hari, saudara. Nah, jadi puji Tuhan ada orang-orang Kristen yang mau ini mengerti ajaran, mengerti tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, itu lebih lagi. Tapi ada satu sisi yang cuek, nggak mau tahu sama sekali, saudara.
Bahkan ada pernah di gereja lain ya ada pemahaman Alkitab juga 4 kali, 5 kali dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau jujur sudah Kristen, ya Kristen. Percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi belum lahir baru, belum lahir baru. Padahal, saudara-saudara, kalau dikatakan percaya Yesus atau Kristen, ya pengikut Kristus artinya itu sudah lahir baru. Tapi kenyataannya memang ada yang belum lahir baru. Coba satu contoh yang seringkali saya berikan ya di dalam Injil Yohanes, saudara. Ini contohnya. Jadi percaya, saudara, tapi ya ini, saudara bisa lihat di situ, ya. Kalau di sana ada banyak orang ikut, ya ikut, gitu ya. Coba lihat, sangat mudah percaya, sangat mudah juga meninggalkan Tuhan, nah, gitu ya. Karena kenapa kok mudah percaya? Karena ketika dia percaya tidak memikirkan dengan baik, ya pokoknya asal percaya saja. Coba Yohanes 8 ayat 30 itu. Ya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Kenapa kok sampai banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara mesti baca ayat sebelumnya kan? Karena Yesus bicara tentang apa? Kalau dimulai pasal 8 ayat yang ke-12 itu Yesus bicara tentang terang dunia. Ya, khotbah yang membicarakan siapa dirinya tapi belum menyinggung dosa. Nah, gitu ya saudara-saudara ya. Belum menyinggung apa? Kesalahan. Belum berkhotbah tentang pertobatan sejati itu bagaimana. Jadi belum merasa ada sesuatu ya membuat hatinya gelisah atau terganggu, masih aman. Saudara. Makanya dikatakan percaya, percaya. Tapi ketika pengajaran Yesus lebih spesifik lagi, saudara lihat ayat yang ke-31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang ribuan tadi jumlahnya ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sudah mulai mengerucut lagi dari hal yang umum, pengetahuan Yesus adalah terang, seperti itu ya. Yesus adalah pintu, Yesus adalah gembala, Yesus adalah apa? Jalan, kebenaran dan hidup, saudara ya. Roti yang turun dari surga, air kehidupan ya dari bersifat yang umum sekarang mengerucut. Nah, kan seperti itu ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau bagikan makanan itu dari makanan yang ringan menuju kepada makanan yang keras, saudara-saudara. Nah, Yesus langsung masuk di situ. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Yesus mau bertanya, kamu sekarang bukan sekedar percaya. Kalau percaya itu sangat banyak. Tapi kalau mau jadi murid, nah saudara-saudara, lihat ya, ini versi Yohanes. Kalau versi sinoptis, Matius, Markus, Lukas, syarat jadi murid adalah engkau harus tinggalkan segala sesuatu, ya. Kalau engkau mengasihi orang tuamu, melebihi aku, kamu tidak layak. Nah, sudah. Yesus sudah mulai mengerucut. Sekarang syarat murid. Karena Yesus punya 12 murid yang dipanggil itu, ikutlah aku, mereka meninggalkan segala sesuatu. Yang nelayan meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya, ikan-ikan yang baru tangkap ditinggalkan semua, lalu ikut Yesus. Matius juga, pemungut cukai sedang bekerja, tinggalkan meja cukainya, tinggalkan uangnya, lalu ikut Yesus. Jadi sudah lihat, dari yang umum, percaya, ya, kemudian jadi murid sekarang. Sanggup? Ternyata mereka nggak sanggup. Kalau engkau adalah muridku, kamu benar-benar mengetahui apa kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, ayat berikutnya mereka marah. Bahkan mereka mau bunuh Yesus, mau melempari Yesus dengan batu, mengatakan Yesus orang Samaria dan kerasukan setan. Nah, jadi kalau mau jujur, ini kelompok apa? Kristen benih belum lahir baru. Itu Pak Indrawan. Ya, Pak Sarif. Sebentar, Pak Indrawan dulu. Ya, Pak. Iya, Pak Tim. Terima kasih, Pak Tim. Ya, Pak Sarif, silakan, Pak. Ya, ini topiknya cukup bagus, yang menarik. Ya, saya
klarifikasi dari pernyataannya Pak Fendi. Saya setuju diajarkan ini, pertanyaannya bukan setuju diajarkan. Setuju konsep ini apa enggak? Pemikiran ini apa enggak? Jadi Pak Fendinya jawabnya setuju diajarkan. Yang maksud saya menangkapnya setuju sih. Konsep ini. Ya, konsepnya Pak. Ya. Ya, konsep ya. Ini bagus. Tapi saya pure enggak setuju kalau itu dikatakan hanya satu prosesnya orang Kristen. Mungkin penelitian ini ya faktanya di dalam gereja pengikut-pengikut Yesus adanya kalau dipetakan seperti ini. Kalau dipetakan. Makanya juga di dalam saya sharing saya mengatakan di mana posisinya kita petanya itu. Nah, juga tadi bagus juga ada pertanyaannya Pak Hendrawan. Itu yang juga sering saya tanyakan juga. Kapan mulai hidup baru? Jadi ada dua pemikiran. Dua pemikiran, ya betul, ada satu proses orang Kristen itu melalui seperti itu. Mungkin ada yang motong di tengah, ada yang mulai dari bawah. Tapi itu juga merupakan petanya keadaannya orang Kristen. Nah, persisnya bagaimana orang yang di bawah belum hidup baru, enggak baru itu kita enggak bisa memastikan. Karena biarpun dia mulai start di bawah, kalau tadi yang kita percaya bahwa itu anugerah, kuncinya kita ngelihat dia ke minggu ke gereja mulai, tapi pasti ada kerinduan dia mulai mencari. Itu yang saya percaya itu anugerah ya, itu betul-betul anugerah. Dia mulai ikut atau apa, mulai dengar, terus dia mulai ada kerinduan untuk mencari bagaimana prosesnya dia jalan ke atas. Tapi kalau yang sekedar ikut ini apa enggak tahu itu di kategori nomor berapa. Mulai dia tidak mencari apa itu kebenaran. Dan mulai biasanya kalau orang mencari agak otomatis dia akan menjalankan tengahnya. Apalagi kalau itu dia dapat anugerah ya. Otomatis kalau dia memang ada yang dapat satu anugerah seperti itu, dia mulai dari bawah mencari, otomatis kalau pikiran saya orang yang mencari otomatis biasanya dia akan terbawa untuk menjalankan. Jadi ada dua macam. Dua macam. Jadi itu memang mungkin ada proses yang seperti itu. Tapi itu juga hati-hati loh, merupakan satu petanya orang Kristen. Satu petanya orang Kristen. Nah, jangan sampai ini terjebak, makanya saya berkali-kali ingatkan, jangan sampai terjebak, wah saya sudah ke gereja, saya sudah belajar, terus stop, belajar cuma tahu kebenaran, tidak jalankan. Harusnya kalau sudah belajar, otomatis jalankan. Itu di sana. Jadi ada dua pemikiran. Itu sekedar petanya. Peta keadaan orang Kristen, mungkin itu bagus untuk gembala-gembala sama seperti Pak Bambang itu mengingatkan itu di dalam khotbah. Ya, ini ada orang Kristen ini, ada posisi di mana, dan mesti tegas ngomong. Kalau ada di sini, ya meskipun itu baik enggak baik, tapi sebagai gembala untuk memacu, wah ya Kak selamat. Di kategori level ini, hati-hati lebih baik gitu daripada nanti baca ayat, kamu masih bayi, kamu masih minum susu, ya enggak apa-apa, ini manusiawi. Wah, mati. Ini yang
jangan sampai salah dipersepsikan sama teman-teman semua. Oh, manusiawi kita masih minum susu ini. Enggak apa-apa. Normal itu. Ah, ini hati-hati ini Pak Tim. Mempersepsikannya yang ngelihat seperti ini. Itu aja masukan dari saya Pak Tim. Ya, terima kasih Pak Syarif responnya. Jadi saudara, memang tugas kita pemberita Injil. Kalau kita lihat, memang ada dua kelompok orang Kristen, ya. Kristen yang sudah lahir baru sama Kristen yang belum lahir baru. Seharusnya sekali lagi tidak boleh mengaku menyebut Kristen, percaya Yesus tapi belum lahir baru. Tidak boleh, saudara. Tapi kenyataannya akhirnya kan ada. Nah, bagi orang Kristen yang belum lahir baru, saudara, maka ini tugas kita untuk mengingatkan, mengajar, mendorong, ya seperti itu toh, supaya terus bertumbuh. Nah, supaya bisa bertumbuh itu salah satu faktornya kan melalui makanan, ya, melalui makanan yang sehat maksud saya di sini. Makanya tugas kita adalah mengajar, menyampaikan firman, tanda petik makanan yang sehat supaya jemaat bertumbuh. Nah, di dalam komunitas jemaat, nah bertumbuhnya ini kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya bertumbuhnya seragam gitu ya, sama itu enak. Startnya sama, bertumbuhnya sama itu kan enak. Ternyata itu kan tidak terjadi seperti itu. Ya, sama seperti kita lahir ya teman-teman lah, saya ketemu teman-teman lahir tahun 70 saudara ya, bertumbuhnya beda-beda dalam arti secara fisik dulu ya, secara fisik loh kok kamu lebih tua dari umurmu. Nah, ada yang seperti itu ya saudara-saudara ya, ada yang meninggal juga, sudah ada yang meninggal saudara-saudara, ada juga. Nah itu berbeda-beda secara fisik, ada yang lebih tinggi ya, sedang, ada yang lebih pendek dan lain sebagainya. Nah demikian juga dalam kehidupan iman kekristenan kita, memang bertumbuhnya setiap jemaat, masing-masing jemaat itu berbeda-beda. Ada yang cepat, saudara ya, oh ini pengertiannya kok dahsyat ya, kok bisa memahami ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi yang satu sisi ini kok, aduh, nggak ada gairah sama sekali ya, yang penting Kristen lah, yang penting percaya Yesus. Nah kan ada orang Kristen yang model seperti itu. Nah sekali lagi, terima kasih sudah diingatkan, tugas kita sebagai hamba Tuhan mengajar, mendorong ya, membuat mereka bersemangat terus-menerus, berdoa, nah mendoakan mereka juga, saudara. Nah itu yang kami lakukan ya, terus-menerus seperti itu. Nah jadi memang fase 0 itu tadi saudara itu rawan memang ya saudara ya, rawan. Seperti ibu-ibu yang sedang hamil muda kan waktu itu, yang masih dalam kandungan anaknya kan benar-benar dijaga ya, jangan sampai jatuh lah, ya kepleset lah, nanti bisa keguguran dan lain sebagainya. Makan yang baik lah, bergizi. Nah itu memang masa yang rawan. Nah sekarang setelah lahir, nah ini yang penting saudara, setelah lahir itu apa? Ya di dalam 1 Petrus itu, coba kita lihat ya. Jadi tandanya apa? Mungkin kita tidak tahu kapan dia lahir, betul saudara. Ya, karena yang bersangkutan itu yang tahu dengan Tuhan ya, saudara. Tapi paling tidak itu ada dampaknya. Ini yang penting, saudara ya. Coba 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua itu dan ayat yang ketiga. Dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Lihat, setelah lahir dikatakan apa? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang dikatakan selalu ingin, saudara ya. Berarti artinya apa? Selalu punya hasrat. Untuk apa? Nah, konteks air susu yang murni dan rohani di sini adalah firman Tuhan. Nah, jadi tanda yang pertama setelah lahir sebenarnya apa? Punya kerinduan dari yang bersangkutan. Punya kerinduan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman, untuk belajar firman lebih lagi. Saudara, saya pikir itulah tandanya. Saudara, tanda awal. Nah, setelah itu kan bisa langsung menuju kepada pertumbuhan yang berikutnya. Oke,
Yang lain silakan, Bapak Ibu, masih ada waktu untuk menanggapi ini ya, saudara. Pasal 0, 1, 2, 3. Silakan, Bapak Ibu. Ya, kalau masih ada bagian ini, ya kita nggak perlu malu ya, saudara. Yang tahu kan Tuhan ya. Apakah kita fase 0, fase 1, fase 2, namanya kan kita bertumbuh. Nah, maksud menghiburnya bertumbuh itu kita menuju kepada kedewasaan. Tapi soal berusaha, bersemangat yang disampaikan Pak Sarip tadi, ya memang harus ada kesalahan ditegur, itu dosa, jangan dilakukan lagi, itu harus. Saudara, kita nggak boleh maklum terus. Nah, kalau kita maklum kan berarti seperti pemahaman Tuhan seperti kakek yang renta tadi ya, yang selalu memaafkan tadi, yang selalu maklum. Oh tidak di situ. Ya, oke. Yang lain silakan, saudara. Ya. Iya Pak Tim. Ya Bu Maria. Ya, saya mau bagikan pengalaman sedikit. Kalau menurut saya ya fase-fase itu perlu kita kenalkan juga sama kaum muda, Pak. Kalau pengalaman saya dulu justru di kaum muda itu yang gereja kalau bisa bertumbuh, kalau kaum mudanya maju itu bagus itu, Pak. Kalau menurut saya ya. Dulu saya di kaum muda dalam pertumbuhan ini kaum muda yang maju sekali dan orang-orang tua itu mengikuti. Begitu kaum mudanya hidup di gereja itu akhirnya hidup orang tua ikut semangat gitu, Pak. Kalau menurut pengalaman saya ini gitu. Dan di situ akhirnya mereka mau begitu kaum mudanya bertumbuh, orang tua ikut bertumbuh juga. Dan mereka giat melihat kaum mudanya semangat ini, mereka ikut semangat, Pak. Kalau pengalaman saya dulu itu seperti itu. Dan maksudnya ini untuk memacu suatu pertumbuhan dalam gereja, memang perlu kita itu pertumbuhan dari masa-masa kanak-kanaknya ini juga diikutkan gitu loh, Pak. Masa kayak sekolah minggu, kaum muda, itu kan satu kesatuan, Pak. Terus umum orang tua ini ya, Pak. Kalau dari akarnya, dari sekolah minggu, dari kaum muda, mereka semangat, mereka bertumbuh semua. Orang tua ini pasti mengikuti mereka. Gitu. Dan dari pengalaman saya itu, di saat seperti itu, gereja itu, walaupun gereja kecil waktu itu, saya di gereja yang kecil ya Pak ya, bukan gereja yang besar. Saya itu sampai akhirnya semangatnya itu orang tua itu nggak mau libur untuk kita mau beribadah bersama gitu. Sampai seperti itu. Nah, di fase-fase yang seperti itu loh Pak. Yang diperlukan pertumbuhan dalam satu gereja itu Pak. Makanya saya juga beri masukan selain pertumbuhan kita orang tua ini, kalau saya lihat ya Pak ya, dalam orang tua ini kita sudah bertumbuh, sudah baik Pak. Selama ini kita ada setiap hari Selasa, hari Jumat ada ibadah selain minggu, terus ada follow up ini sudah kalau kita mau mengikuti kita bisa bertumbuh dalam situ. Tetapi kalau saya lihat kaum mudanya ini yang belum ini Pak. Kaum mudanya ini yang perlu dipacu juga ini. Biar mereka itu juga semangat gitu loh Pak. Jadi nggak hanya mereka mikirkan pelayanan nanti hari ini pelayanan ini, cuman nggak seperti itu. Tetapi pertumbuhan rohani mereka ini juga harus dipacu supaya semangatnya itu semakin tinggi juga. Dan itu kalau kaum muda kita maju, saya yakin semangat di gereja itu semakin bertambah gitu Pak.
Kalau menurut pengalaman saya ini seperti ini. Ya itu Pak Tim. Oke, makasih Bu Maria Magdalena. Nah, soal pemuda, ya sebenarnya secara keseluruhan ya, tapi memang kalau gereja pemuda, remaja pemudanya itu menonjol, ya memang kelihatan hidup. Nah, anaknya Bu Maria Magdalena suruh ikut pemuda ya. Ya, mulai sejak corona ini pemuda kan kita aktifkan lagi. Nah, nanti tanggal 26 Mei, tanggal merah itu pemuda akan bakti sosial. Wah, ini kita ini sewenangnya minta ampun. Sudah mulai ada gebrakan walaupun sedikit. Ya, ibadah setiap minggu kaum muda itu walaupun nggak banyak, tapi mereka mulai ya antusias, ya semangat. Jadi ini apinya walaupun masih kecil, Bu Maria, ini sudah mulai kelihatan. Nah, makanya tolong didukung, anak Ibu Maria suruh ikut supaya tambah banyak ya. Kalau dari segi jumlah, kalau semua pemuda itu ikut, memang ada sekitar 20-an gitu ya. Wah, itu akan benar-benar kelihatan gitu ya dampaknya. Nah, tapi puji Tuhan mulai sedikit kelihatan. Nah, nanti gebrakannya itu bakti sosial tanggal 26 Mei itu, Saudara. Ya, yang sekolah minggu ya karena belum bisa beribadah bersama masih aktif juga melalui YouTube kan, ya semangat juga dengan kreativitas guru sekolah minggu ya ngasih apa lomba atau apa itu sudah dilakukan sebenarnya Bu Maria. Nah tinggal sekolah minggu dewasa ini loh mau dikasih ujian, nah itu kelihatan majunya gitu ya, Saudara. Nah jadi memang kita memikirkan ya semua kalau maju bersama. Ya semangat ya, terutama memiliki semangat itu dahsyat. Makanya kita mengobarkan semangat. Alkitab juga mengatakan ya, kobarkanlah, itu perintah loh. Kobarkanlah karunia yang ada padamu. Kobarkanlah semangat ya melayani. Kobarkanlah semangat memberitakan Injil itu. Itu Paulus berpesan begitu kepada Timotius terutama sebagai gembala di Efesus dan juga kepada orang percaya. Ya, oke, jadi itu terima kasih semuanya, saudara. Kita akan sampai ke sana. Makanya fasenya tadi itu dari 0, 1, 2, ya kalau sudah mulai ada perubahan, ada peningkatan, berarti memang ada pertumbuhan kan. Dimulai dari fase 0, 1, 2 itu tadi. Nah, walaupun pengalaman iman, pengalaman hidup itu masih di fase 1, fase 2 ya, saudara. Ternyata itu orang Kristen secara umum kan masih fase di situ ya, saudara ya, masih suka berfantasi tadi loh, masih suka iri juga ya kalau lain ditolong kenapa aku tidak, saudara. Ya masih suka di situ kan, saudara. Ya gereja dimanapun, saudara. Kalau kita ya saya melayani itu ya masih kesaksiannya ya masih seputar hal-hal yang seperti itu, saudara. Ya mungkin belum diajarkan bagian itu, saudara ya, belum diajarkan bagian itu. Nah itu sangat penting sekali. Oke, sampai di sini kita sambung minggu depan ya, satu kali Bapak Ibu ya, Lebaran kita sambung 2 minggu lagi. Tuhan memberkati. Minta tolong Bu Maria Magdalena berdoa menutup kelas kita pada pagi ini. Dan setelah itu kita akan beribadah. Iya Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dapat belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk tetap bertumbuh bersama ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami selalu untuk dapat melakukan apa yang telah kami dengar ya Tuhan, apa yang telah kami terima dan kami pelajari ya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami dapat bertumbuh dan dapat menghasilkan buahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Tim, Pak Bambang yang selalu membimbing kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan ibadah bersama. Tuhan tolong, Tuhan sertai pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang telah mempersiapkan diri ya Tuhan. Biarlah ibadah kami saat ini dapat berjalan lancar dan juga Tuhan dapat semua jemaat-Mu beribadah bersama walaupun
secara online maupun nanti yang akan ikut ibadah di gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.